Halo, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih buat Anda yang setia menonton cahaya kehidupan sepanjang tahun 2021 ini. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, jam 4:39 sore. Saya baru selesai memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Jakarta yang dia sehari-hari sebagai tanda kutip orang pintar, alias sebagai terapis, sebagai boleh dibilang dukun dan sebagainya gitu ya. Bapak ini tadi ketika belajar gitu ya, dia tak ketawa, dia bilang bahwa ternyata ilmu AMC itu sangat simpel sekali, sangat mudah sekali, tidak sama dengan dulu saya belajar ke guru saya, harus banyak ritual. Dengan pakai ilmu ini saya sudah praktekkan Mas Firman, pasien saya tambah banyak gitu ya, dan saya jadi lebih mudah dalam membantu orang-orang yang datang ke saya. Nah, Anda bisa perhatikan bahwa yang belajar AMC itu dari banyak kalangan, dari berbagai golongan, bukan hanya orang biasa, bukan hanya pebisnis, bukan hanya tokoh politik juga ada, bukan hanya pengusaha, bukan hanya mahasiswa, dokter atau sebagainya. Juga ada teman-teman di bidang spiritual juga belajar AMC, teman-teman ustadz, bahkan beberapa hari yang lalu seorang pemilik pondok pesantren juga belajar gitu ya. Ini membuktikan bahwa AMC sebagai satu-satunya metode untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran manusia. Berarti kalau Anda masih manusia, Anda merasa punya kepala, maka Anda masih wajib dan butuh untuk belajar AMC. Hari ini sudah menjelang akhir tahun. Masih di bulan Desember sih, tapi sudah di tanggal 23. Artinya apa? Tinggal 7 atau 8 hari lagi kita berganti tahun menjadi 2022. Gimana nih? Sudah ganti tahun. Apakah tetap saja ilmu Anda? Ataukah Anda tidak ada perubahan? Ataukah Anda hanya masih menggunakan pemahaman yang lama? Tahun sudah ganti. Seharusnya hidup juga berganti. Sikap juga berganti. Pikiran harusnya berganti. Itu yang harusnya dirubah ketika kita memasuki tahun yang baru. Pergantian tahun itu adalah sebuah momen untuk mengganti yang jelek-jelek diganti menjadi yang baik dong gitu ya. Nah, yang saya ingin bahas di kali ini adalah apa sih yang harus kita kerjakan di akhir tahun ini supaya kita bisa menutup tahun ini dengan penuh kebaikan. Saya sudah menulis artikel ini di blog saya firmanpratama.wordpress.com. Anda bisa baca juga di sana sambil dengarkan video ini. Akhir tahun biasanya banyak orang itu yang diingat-ingat adalah impian yang sudah dibuat di awal tahun kemarin. Lucunya impian ini banyak orang itu berulang-ulang. Impiannya sama setiap tahun. Celakanya nggak ada yang diwujudkan. Lucu kan? Tiap tahun buat resolusi tahun baru, buat impian tahun baru, rencana tahun baru, tapi nggak ada yang dikerjakan. Ngapain Anda buat impian itu? Ngapain Anda buat rencana itu kalau nggak ada yang dikerjakan? Nah, di akhir tahun ini, seperti ini, itu harusnya kita mulai mengingat lagi, kita mulai mereview lagi perjalanan panjang dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nggak terasa ya, sudah Desember. Padahal sepertinya baru kemarin saya berganti tahun di 2021, masuk Januari, tahun yang penuh drama gitu ya, karena di tahun ini banyak di luar sana kondisi pandeminya yang kemarin sangat tinggi sekali ya di Indonesia, bahkan di tempat saya di Surabaya, di Sidoarjo, bahkan di Bangkalan gitu juga sangat tinggi sekali. Saya juga banyak informasi teman-teman saya juga ada yang sakit dan meninggal, sehingga saya bilang sebagai tahun penuh drama yang kita bisa lewati sebetulnya. Kenapa? Karena Anda masih nonton ini, saya masih bisa bicara, berarti kita sudah melewati tahun ini dengan baik. Itu yang harus kita ingat ya. Di akhir tahun ini apa yang harus dikerjakan? Saya buat ada 5 sikap yang wajib kita lakukan, yang wajib Anda lakukan
supaya menutup tahun 2021 ini penuh kebaikan. Apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah nah, tersenyumlah dengan bahagia. Kenapa? Karena memang semuanya harus dibawa bahagia, dibawa tersenyum, dibawa dengan happy. Kalau Anda akhir tahun ini sedih, akhir tahun ini Anda suram, ayo coba tersenyum, Anda coba bahagia, coba luapkan dengan emosi yang menyenangkan, dengan emosi yang bahagia, supaya apa? Supaya Anda diselimuti dengan kebahagiaan Tuhan. Tuhan menunggu kita untuk bahagia dulu, baru Dia memberikan kebahagiaan. Tuhan menunggu kita berpikir menyenangkan dulu, maka Dia pun memberikan kesenangannya kepada kita. Itu sudah rumusnya. Jadi tersenyumlah dengan bahagia. Bahagia saja. Ayo bahagia, happy, tersenyum. Jangan biarkan kesedihan menyelimuti diri Anda. Saatnya tersenyum bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tadi saya bilang, Anda ingat semua peristiwa selama Januari sampai sekarang, tapi ingatnya dengan kebaikan, jangan dengan kesedihan. Jadi kalau Anda seperti mutar film ini di kepala Anda, film dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Anda lihat itu dengan kebaikan. Oh, saya pernah jatuh waktu naik motor. Lucu ya. Coba saya dulu gak jatuh, saya tidak bisa naik motor. Contohnya seperti itu. Jadi kita melihat semua peristiwa itu dengan kebaikan. Kenapa? Karena yang hadir ke hidup Anda, ke hidup saya, ke hidup kita, itu sudah pasti adalah kebaikan. Tidak mungkin Tuhan memberikan kejelekan kepada hidup manusia, percaya deh. Karena baik atau jelek tergantung kita memberikan nilai kepada peristiwa itu. Tergantung kita bagaimana berpikir terhadap peristiwa itu. Kalau kita melihatnya dengan kacamata kebaikan, kita melihatnya dengan kejernihan, maka semua kejadian itu pasti bernilai yang baik. Makanya lihatlah semuanya dengan kebaikan, termasuk semua peristiwa yang terjadi tahun ini di hidup Anda. Lihatlah dengan kebaikan. Yang ketiga adalah, nikmati waktu bersama keluarga sama teman. Keluarga yang sudah punya suami, punya istri, punya anak, ayo keluar bersama teman-teman, bersama keluarga Anda, bersama pasangan Anda. Keluarnya di rumah saja gitu ya, jangan ngumpul kerumunan ya, masih pandemi. Jadi nikmati waktu bersama suami Anda, bersama keluarga, bersama anak. Ayo di akhir tahun ini bersama-sama berkumpul gitu ya, kita bilang kita bersyukur bersama keluarga. Kalau keluarga belum punya, ya ke teman Anda gitu ya, teman dekat Anda, silakan nikmati waktu itu bersama keluarga dan teman. Yang keempat, evaluasi apa sih yang tidak bisa dijalankan. Anda buat list gitu ya. Oh, saya buat impian ini tidak jalan. Oh, saya buat resolusi ini tidak jalan. Tidak apa-apa, itu namanya evaluasi. Tapi Anda harus ingat, evaluasi ini harus ditindaklanjuti untuk tahun depan. Jangan hanya sekedar dievaluasi, tapi nggak ada efeknya, itu juga salah. Jadi harus ditindaklanjuti untuk dikerjakan di tahun 2022. Yang kelima adalah sebarkan kebaikan kepada sekitar Anda. Anda bisa share video ini ke banyak orang, itu juga sebar kebaikan loh. Anda bisa belanja nih di aplikasi makan online itu, cari yang sekitar Anda, tetangga-tetangga Anda yang jualan makanan, jualan mungkin pisang keju, jualan nasi atau apa, beli dari mereka. Coba deh Anda rasakan nikmatnya berbagi kebaikan kepada sekitar Anda. Nanti kembalinya juga kebaikan kepada diri Anda sendiri. Boleh tersenyum, boleh Anda membagikan video ini, juga itu adalah sebarkan kebaikan. Jadi supaya menutup tahun ini dengan penuh kebaikan, maka sebarkan kebaikan kepada sekitar Anda. Paham? Oke, kerjakan ya 5 langkah tadi. Saya ulangi, yang pertama adalah
tersenyumlah dengan bahagia. Yang kedua, ingat semua peristiwa dengan kebaikan. Yang ketiga, nikmati waktu bersama keluarga dan teman. Yang keempat, evaluasi rencana yang tidak dijalankan. Yang kelima, sebarkan kebaikan kepada sekitar Anda. Oke, selamat mengerjakan, selamat introspeksi, selamat menikmati pergantian tahun. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.